Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi bersama Pena Santri. Saya Cing Panjirido di sini. Kali ini kita akan membahas tentang kabar baru yang beberapa waktu lalu kita saksikan bersama. Seorang kiai muda yang kita kenal dengan sosok karismatiknya, punya keunikan tersendiri dalam berdakwahnya. Beliau tersandung satu kejadian yang mana kita ketahui bersama dan kita saksikan bersama. Ini menjadi satu hal yang sangat menyayat hati bagi sekian banyak warga masyarakat Indonesia. Namun ada banyak hikmah juga yang bisa kita petik. Saya di sini tidak akan membahas secara detail apa yang terjadi karena saya tahu teman-teman, sahabat-sahabat juga sudah mengetahui apa yang terjadi, dan kita mungkin rasa bersama bagaimana perasaan pedagang es teh yang menjadi viral karena diolok-olok oleh beliau. Ya, beliau adalah Gus Miftah, seorang kiai, pendai juga yang kita ketahui bersama sudah melanglang buana, dia berceramah ke sana kemari, dan bahkan banyak sekali pengikut-pengikut, baik itu dari kalangan muslimin ataupun non-muslim, dengan gaya dakwah beliau yang menyenangkan dan menenangkan. Namun tiada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pasti memiliki titik kesalahan. Sebaik-baik apapun manusia, tidak ada manusia di bumi ini yang tidak pernah memiliki kesalahan, kecuali baginda Nabi kita Muhammad SAW. Di sini saya tidak akan berlarut-larut dalam permasalahan yang terjadi. Biarkan masalah ini selesai dengan secara baik-baik dan diselesaikan langsung oleh beliau dan orang-orang yang bersangkutan. Namun di sini saya akan fokus mengangkat beberapa titik hikmah mungkin yang bisa kita petik dari kejadian yang beliau alami, yang mungkin ada 2 poin yang akan saya angkat di sini. Yang pertama, sisi positif mungkin yang bisa kita ambil adalah ini menjadi teguran keras. Untuk siapa? Bukan untuk Gus Miftah, namun untuk kita semua. Kita yang mengaku kita adalah umat baginda Nabi, kita yang mengaku orang-orang muslim yang menganut dan juga mengikuti akhlak-akhlak baginda Nabi, ini adalah teguran untuk kita. Apalagi buat para pendai, buat para santri, ini jelas teguran untuk kita. Untuk apa? Agar kita mampu menjaga lisan kita. Jangankan untuk kepada orang muslim, jangankan kepada orang-orang yang belum balik, bahkan kepada orang non-muslim pun, kita itu harus berkata, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Allah berfirman, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Allah berkata kepada baginda Nabi Harun dan juga Nabi Musa, ucapkanlah kepadanya, yaitu kepada Fir'aun pada saat itu, dengan kalimat-kalimat yang lain. Apa itu lain? Kalimat-kalimat yang lembut. La'allahu yatadakkaru aw yahsha, agar dengan kalimat-kalimat tersebut Fir'aun menjadi ingat ataupun dia akan merasa takut. Apa poin pentingnya? Kita sebagai manusia mau itu berkata kepada siapapun harus dengan ucapan yang baik. Meskipun kita akan menyampaikan satu hal yang buruk, tapi tetap ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Itu yang pertama. Teguran untuk kita semua, untuk orang-orang yang sering berbicara, baik itu di hadapan kamera secara langsung ataupun di hadapan halayak ramai, untuk para pendai-pendai yang masih muda.
Ketika kita sedang berbicara, tetap harus ada batasan yang harus kita junjung tinggi, batasan tersebut. Kapan waktunya kita bercanda, kapan waktunya kita harus serius. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita, baginda Nabi bercandanya pun dakwah. Ingatkan, satu ketika ada seorang nenek-nenek yang bertanya, "Wahai baginda, apakah aku akan masuk surga?" Apa candaan baginda Nabi? "Nenek, di surga itu tidak ada nenek-nenek." Dengan sakit hati, hanya bercanda meskipun dakwah pun nenek tersebut merasa sakit hati. Padahal itu dakwah. Dan diluruskanlah oleh Sayyidina Abu Bakar bahwasannya memang di surga itu tidak ada nenek-nenek, tapi nenek itu akan menjadi seorang gadis yang cantik jelita kembali. Itu poin yang pertama. Dengan kejadian ini harus menjadi teguran untuk kita semua untuk hati-hati dalam berbicara. Pilihlah kalimat terbaik dari lisan kita untuk diungkapkan kepada orang lain. Karena kita itu tidak tahu. Meskipun ungkapan baik pun terkadang akan menyakiti perasaan orang lain bila tidak pas dan tepat waktunya ketika kita menyampaikan. Apalagi ungkapan umpatan atau bercanda yang terkesan mengolok-olok, itu akan sangat menyakiti hati dan perasaan orang lain. Itu yang pertama. Karena pepatah Arab pun mengatakan salamatul insan bihifdil lisan. Selamatnya seseorang itu karena dia mampu menjaga lisannya. Bahkan ada pepatah dari budaya kita yang mengatakan, kenapa, apa yang menjadi sebab ikan itu menjadi celaka? Ya karena dia membuka mulut. Andaikan ikan tidak membuka mulutnya saat kail pancing jatuh ke sungai, maka ikan akan selamat. Ikan pun akan celaka akibat apa? Akibat ikan terlalu sering membuka mulut. Maka itu teguran untuk kita untuk senantiasa menjaga dan berhati-hati dalam mengucapkan apapun yang keluar dari lisan kita. Poin yang kedua adalah sisi negatif dari peristiwa ini yang harus jadi konsen dan perhatian kita adalah jangan sampai dengan banyaknya kejadian seperti ini senantiasa jangan jadikan momentum untuk ujaran kebencian. Jangan karena peristiwa ini kita sampai lupa kita itu siapa, beliau itu siapa. Jangan karena satu kesalahan ini kita sampai membenci beliau, mencaci Gus Miftah ataupun siapapun itu. Jangan sampai kebaikan-kebaikan orang lain kita rusak hanya dengan satu kesalahan mereka. Kita tidak pantas untuk menghakimi. Setiap manusia, saya tekankan sekali lagi, setiap manusia memiliki titik kekurangan, titik kekhilafan, dan titik kesalahan masing-masing. Jangan seolah-olah kita itu menghakimi orang lain, box kita itu seperti malaikat yang tidak ada satupun dosa dan tidak ada satupun celah. Kita dengan enaknya, kita marah, kita sakit hati akibat ucapan Gus Miftah yang mengolok-olok pedagang es, tapi kita tidak sadar lisan kita, tangan kita sebagai netizen malah sama-sama mengolok-olok orang lain. Kita balik menghina orang tersebut, kita balik menghina beliau. Ya kita tidak ada bedanya dengan orang yang buruk. Jangan sampai ada keburukan yang dibalas oleh keburukan yang bertujuan untuk kebaikan. Karena tidak ada ceritanya kebaikan yang bersumber dari keburukan. Oleh sebab itu teman-teman, sekali lagi saya tekankan, yang pertama poinnya adalah ini adalah teguran untuk kita agar kita berhati-hati dalam berbicara. Ingat, salamatul insan bihifdil lisan. Selamatnya kita ya karena kita mampu menjaga lisan. Yang kedua adalah jangan karena peristiwa ini kita menjadikan sebab untuk mengungkapkan perasaan kita. Kita balik mencaci orang lain. Kita balik mencaci beliau. Karena apa? Karena ini adalah momentum untuk kita Ini adalah momentum untuk kita meluapkan emosi kita. Kita marah-marah, keluar-keluar sana sini, ujarkan kebencian, bukan. Sakit hati boleh, saya tekankan.
Sakit hati boleh, namun ingat kita harus memiliki akal yang bersih. Kalau dari istilah Sunda itu ada istilah kumaha carana caina herang laukna beunang. Selesaikan masalah ini baik-baik, tidak ada orang yang tersakiti dan tidak timbul permasalahan yang lain. Karena terkadang yang terjadi di antara kita itu hal itu. Yang terjadi di antara kita adalah ketika ada satu permasalahan yang rumit atau yang sedang ramai, datanglah orang-orang bak pahlawan yang seolah-olah dia itu superhero atau katakan apalah. Namun dia bukan menyelesaikan permasalahan, yang ada malah memperkeruh permasalahan yang terjadi. Jadi untuk kaula muda, untuk para santri dan siapapun yang menonton video ini, ayo kita bareng-bareng budayakan jaga lisan. Budayakan jaga lisan, jaga perilaku kita, utamakan akhlak yang baik. Karena baginda Nabi kita juga diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak. Tidak ada manusia yang sempurna. Oke, poin yang pertama, sekali lagi saya tekankan, ini harus jadi kehati-hatian untuk kita agar kita mampu untuk menjaga lisan. Yang kedua, jangan pernah jadikan ajang hal seperti ini untuk meluapkan emosi kita. Kontrol diri kita, sakit hati boleh, marah-marah tanpa alasan jangan. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini ada hal yang baik, ada hikmah yang besar. Ingat, setiap ujian pasti akan ada hasil, ada hikmah yang bisa dipetik, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lisan kita ini menyakiti perasaan orang lain. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehilapan dan juga dosa lisan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.